Untuk yang suka nyemil, episode ini cocok banget buat Anda. Karena saya tak hanya akan belajar membuat satu olahan dari pepaya, tapi dua. Ada meal crepes dengan tekstur lembut dan manis, dan satu lagi, usus pepaya dengan tekstur renyah dan gurih. Ya, Anda tidak salah dengar kok, usus pepaya. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Nah ini dalam berbagai acara, potong tumpeng dan segala macam, nih biasanya di tempat ini tuh ada satu yang unik, yakni usus pepaya. Ya, Anda nggak salah dengar, usus pepaya. Saya akan habiskan dulu makanan ini karena saya butuh tenaga, karena hari ini kita akan bikin beragam olahan dari pepaya. Monggo Bu, makan Bu, mari. Ini usus pepaya. Ya, teksturnya yang renyah dan sedikit asin membuat kudapan dari buah pepaya ini cocok disantap bersama dengan aneka sajian. Dan begini nih cara buatnya. Pertama-tama, kita panen dahulu pepayanya. Pepaya yang akan digunakan harus pepaya yang masih muda. Ciri-ciri pepaya yang bisa dibuat jadi usus pepaya adalah kulitnya yang masih berwarna hijau dan masih terasa keras ketika ditekan. Jadi, kalau terjatuh seperti ini, tak mudah rusak atau bonyok. Beberapa hari terakhir, cuaca tengah terik-teriknya. Ini adalah waktu yang dirasa tepat oleh para produsen usus pepaya untuk memproduksi usus pepaya. Bila cuaca tengah bersahabat, produsen pepaya di tempat ini mengolah 50-80 kg pepaya muda setiap harinya. Pertama-tama, kupas kulit pepaya dan belah pepaya menjadi dua. Pastikan pepaya yang akan diolah betul-betul pepaya yang masih muda dengan warna putih kehijauan. Ini sebenarnya nggak bisa dipakai, Mas. Untuk usus pepaya? Iya, untuk usus pepaya nggak bisa dipakai kalau yang sudah tua agak ada merah-merahnya ini. Kenapa Bu? Karena nanti kalau jadinya keripik itu jadinya hitam. Setelah bagian biji dibuang, iris pepaya dengan bentuk tipis dan memanjang. Ingat, harus memanjang ya. Nanti kalau nggak panjang, nggak seperti usus jadi matangnya. Kalau ininya ini, nah ini kan Misalkan aku pendek nih, seperti ini. Nah, ini nanti kan kalau Seperti- dijemur menyusut. Seperti usus hancur malahannya, yang patah-patah kayaknya nggak layak buat dijual. Tapi kalau panjang seperti ini, ketika menyusut, ini bagus hasilnya ya. Seperti usus beneran usus ayam. Selanjutnya, pepaya direbus untuk menghilangkan getah dan menggunakan daging pepaya. Kalau misalkan kita langsung keringkan dan kita olah jadi usus pepaya, memang rasanya kenapa nanti? Ada rasa gatal-gatalnya di lidah itu loh. Ada bau dari getahnya juga. Walau semua jenis pepaya bisa diolah jadi usus pepaya, pepaya jenis California atau Thailand dirasa yang paling cocok. Sebab teksturnya yang padat akan membuat sajian ini lebih renyah ketika digoreng. Tapi yang harus diperhatikan juga merebusnya nggak boleh kelamaan, kurang lebih sekitar 5-10 menit aja. Karena kalau dia sampai overcook, dia bakal gampang hancur dan pas dijemur itu akan lengket gitu Bu. Iya. Untuk menambah cita rasa, para produsen usus pepaya di tempat ini menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar saat memasak. Setelah itu, tiriskan rebusan pepaya dan susun merata agar cepat kering ketika dijemur. Ini dijemur kurang lebih selama minimal 2 hari dan semoga cuacanya bagus ya. Karena kalau cuacanya sampai dia nggak bagus, turun hujan, itu nggak akan bisa diproses. Biasanya pepaya tidak akan kering maksimal dan diolah menjadi kudapan lain. Pepaya akan menyusut hingga 90% selama proses pengeringan. Dia pepayanya ketika dikeringkan itu tidak maksimal. Nah ini kalau misalkan pepayanya dijemur dalam keadaan hujan kira-kira seperti ini. Ini beruntung kemarin 2 hari terakhir masih cerah. Dan kalau misalkan pepayanya yang diiris itu yang udah menjelang matang, warnanya akan merah dan gak bagus. Disortir, dipisahkan buat dimakan sendiri. Setelah dijemur, rebus lagi irisan pepaya agar melunak dan bumbu bisa meresap sempurna. Bila tidak melalui proses penjemuran, usus pepaya tak akan renyah ketika disantap. Setelah direbus, cuci bersih pepaya sebelum diberi bumbu. Kalau misalkan dia nggak kecuci bersih gimana tuh Bu? Ya kan nggak enak. Baunya gimana maksudnya Ya Bu? baunya kayak kapak-kapak gitu loh, Mas. Baunya apa? Pepaya kan gitu. Bau apa? Jadi harus cuci bersih ya Bu ya? Iya. 4 kali ya Bu? Ya.
Coba gimana, Bu? Untuk bumbunya, sederhana aja. Hanya tepung terigu, garam, penyedap rasa, bubuk bawang putih, dan ketumbar. Aduk rata dan diamkan selama 10 menit hingga bumbu meresap. Setelah itu goreng hingga berwarna kuning keemasan. Bagaimana? Sudah terlihat seperti cemilan jeroan usus ayam kan? Hahaha. Seperti biasa, kalau goreng minyaknya panas dan jangan langsung masukin sekalian, tapi kayak di aur-aur gitu loh, biar dia nggak menempel. Bu, coba Bu. Terakhir, usus pepaya akan masuk ke mesin peniris minyak atau spinner agar memiliki daya simpan lebih lama. Sudah Ibu ya, ini ya. Ini minyaknya udah lumayan banyak tertampung dan ini yang sudah benar-benar dikeringkan dari minyak. Kita icip lagi. Jauh lebih garing, Bu. Ya. Garing. Crispy ya. Crispy-nya jauh. Rata-rata, kerenyahan dari usus pepaya mampu bertahan hingga 3 bulan bila disimpan dalam wadah kedap udara. Harga jual usus pepaya juga bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000 bergantung ukuran. Kalau hanya sebatas untuk dikonsumsi sebagai buah, itu sudah banyak sekali. Sehingga kita tercetus ide bagaimana kalau kita buat sesuatu kudapan. Cuaca kan sekarang, apalagi sekarang di musim penghujan ini, kita untuk pengeringannya sendiri butuh mungkin alat yang sifatnya bisa menampung lebih banyak untuk membantu proses penggilingan itu. Bisa pakai oven atau apa. Di Blitar, buah pepaya itu nggak hanya hadir dalam kudapan yang asin dan gurih dan renyah ini, tapi juga kudapan yang manis. Nah, saya akan makan dulu, dan kita akan bikin satu lagi sajiannya. Ini dia. Dan kita akan bikin olahan kedua yang manis-manis, tapi pepaya yang sudah matang ya Bu, yang ini ya? Iya, sudah matang. Kalau nggak matang, nggak bisa ini. Nggak bisa, mentah. Mentah ya. Ada yang pernah mencicipi milk crepes? Kue tipis yang mirip dengan pancake ini disebut milk crepes karena banyaknya lapisan crepes tipis yang disusun menumpuk secara berlapis-lapis dan diisi dengan lapisan krim lembut. Sekarang, yuk kita buat olahan pepaya dengan rasa manis dan segar ini. Pertama-tama, pepaya yang sudah dihaluskan dimasak terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Setelah itu, tambahkan gula dan kayu manis, kemudian aduk hingga pepaya mengental dan menjadi selai. Oke. Ini kurang lebih dimasukkan asamnya ini nih 5 tetes ya. 5 tetes, dan kenapa masukinnya di fase akhir? Karena kalau masukkan di awal, kata abangnya, dia bakal banyak nguapnya si asamnya. Jadi masukinnya di terakhir ketika si selainya ini nih sudah jadi. Untuk membuat lapisan pancake, campur susu, mentega cair, gula, tepung terigu, telur, dan selai pepaya. Jangan lupa, saring adonan sebelum dimasak menjadi lapisan pancake. Selain mengayak si tepungnya, nah si adonannya ini, si milk crepes ini juga harus disaring lagi, karena kalau ada yang menggumpal gitu terus kemakan tuh nggak enak. Nah, ini harus disaring. Setelah itu, masukkan adonan ke lemari pendingin selama 1 jam. Proses ini akan membuat bahan-bahan menyatu sempurna, serta membuat adonan menjadi lebih kental dan mencegah pancake menjadi terlalu tipis atau terlalu lembek. Setelah itu, masak satu demi satu lebaran crepe. Rata-rata satu loyang milk crepes membutuhkan 20-25 lembar crepe. Tata selembar crepe di atas piring saji, oleskan pastry cream secara merata di atasnya. Ulangi langkah ini hingga semua crepe dan pastry cream habis. Dan kalau untuk bikin crepes-nya bisa dikasih tahu nih, jangan satu-satu ditaruh, tapi ada yang ada sebagian yang dilipat. Gini Bu ya? Iya. Nih, kenapa? Supaya ketika nanti dia diluruskan dia tidak sobek. Tambahkan juga selai pepaya dan potongan pepaya di antara lapisan crepe dan pastry cream. Sebelum dipotong dan disajikan, masukkan kembali milk crepes ke dalam lemari pendingin. Tak terasa, sepotong milk crepes pepaya habis saya santap.
Saya pikir tuh papaya cuma sekadar buat numpang lewat atau numpang wangi aja, tapi enggak. Ini papaya banget. Tapi karena ada ingredients lain tuh jadi rasanya tuh kompleks. Ada asidnya sedikit, ada asamnya, ada wangi dari tadi si pakai Kayu manis. kayu manisnya juga ada. Sekarang sudah tahu kan, bahwa buah pepaya tidak hanya bisa dikonsumsi langsung, namun juga bisa diolah menjadi aneka kudapan yang menggiurkan. Ada yang mau coba buat? Atau kalau tidak mau repot dan tengah mampir ke kota Blitar, bisa nih membeli kudapan-kudapan ini sebagai buah tangan Anda. Harganya terjangkau kok. Usus pepaya dipatok mulai Rp10.000 per kemasan, sedangkan milk crepes mulai Rp12.000 setiap potongnya. Pepayanya nggak pelit. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Blitar, Jawa Timur. Enak nih, dingin-dingin ya, tapi harus dingin. Kalau nggak dingin,